Sedih saya itu kalau dimaki-maki itu suka suka nangis sendiri. Tuhan, kenapa sih saya itu ingin mengingatkan sesama orang Indonesia saja saya dihajar. Saya cuman berdoa buat orang-orang yang menghina saya. Semoga suatu saat kamu tidak butuh saya. Dan saat kalian butuh saya, dan saya tetap membantu kalian. Itu doa saya. Benar, doa saya buat orang yang menghina saya selalu katakan bahwa suatu saat jika kalian butuh saya, walaupun saya tandai kalian, saya akan tetap membantu kalian. Sedih loh, bener. Saya selalu ya, Gi. Yo, I love you. Yang dikasih rekening asli malah nggak percaya, malah percaya sama rekening bodong ya piye ta karepmu? Hah? Piye ta konsepnya? Nggak lucu rekening asli malah nggak percaya, malah percaya sama. Hah? Iki ono mbak-mbak dikai rekening asli yayasan malah percaya karo rekening bodong ya piye toh? Hah? Telepon aku. Tapi nek nomor iki dipin di SMS di aku. Kok iso itu loh? Astagfirullahaladzim. Heh. Ada orang ngasih donasi nih. Ada orang ngasih donasi ke saya, ke yayasan. Hah? Ada orang ngasih donasi ke yayasan. Dikasih rekening asli, nggak percaya. Malah ngasihnya ke rekening bodong. Terus ngajak debat sama saya. Terus kamu yang nggak percaya sama saya, percaya sama rekening bodong. Anu Yuni Andarwati bodong. Terus saya suruh ngapain? Pas buka HP wes nesu aku. Suruh dia ngeliat live-ku. Dikasih nomor saya asli nggak percaya, ngomongin kalau rekening bodong sih dilebokno duit. Nek gak niat gak usah ngasih. Karena saya tidak ingin memperlancar kejahatan. Lalu dikasih nomor saya yang terpampang di media sosial. Rekening Yayasan Pejuang Setia Indonesia. Gak percaya. Ngengkel. Nggak ada rekening bodong. Itu banyak sekali hadiah-hadiah atas nama saya. Ngapain saya ngasih hadiah ke kalian? Daripada hadiah itu tak kasih no kalian, mendingan tak kasih Sumatera. Astagfirullahaladzim, isu-isu nggarane untuk mekrok ae lagi. Ora percaya mbek aku ngali yo. Ngengkel ae. Serantak kowe mari ngono ya. Jejek kowe engko ya. Kamu itu lagi nonton saya, terus kamu percaya sama rekening bodong. Kamu itu memperkaya rekening bodong. Saya tidak punya rekening atas nama pribadi, saya tidak punya rekening atas nama admin. Nomor rekeningnya satu, Yayasan Pejuang Setia Indonesia. Ladalah garana wong nesu wae isu-isu. Orang pembukaan aku wis mekrok duluan. Terima kasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih. Saya minta maaf. Uh, karena ini sangat mengagetkan sekali. Saya rencananya jam 10 baru live. Tapi karena saya ingin menyatakan bahwa saya tidak punya rekening atas nama admin, dan saya tidak punya nomor HP selain 1044 sama 4212. Itu bukan nomor HP saya. Saya tidak punya admin. Saya tidak punya admin kecuali nomor tersebut. Jadi kalau kalian masih memaksakan diri untuk komunikasi dengan orang yang bukan 1044 atau 4212, itu di luar kendali saya. Kalau kamu pingin donasi, donasi yang cerdas. Jadi donasi yang cerdas. Ojo nggarakne wong dosa ae iki, wis ora usah donasi. Nggak usah donasi lek nggarakno dosa. Paham maksud saya? Nggak usah donasi-donasian. Daripada kamu donasi untuk penipu, terus habis itu penipu itu memakai minuman-minuman keras, terus berbuat maksiat. Saya juga kecipratan dosone. Karena niatmu kirim donasi buat teman-teman yang ada di sini. Jadi saya nggak mau kecipratan dosa. Kamu nggak usah donasi. Lek kamu jek ngengkel aja mau kene rekening bodong, nggak usah donasi. Leren, nggak usah donasi. Orang usah ngekei wong daripada aku kecipratan dosa. Karena saya sudah tahu banyak orang memanfaatkan nama saya untuk menipu.
Saya diam bukan berarti saya bodoh. Saya dimaki-maki, saya diam. Tapi jangan sampai memanfaatkan air mata orang lain untuk mengumpulkan donasi terus habis itu buat nipu-nipu. Ini khususnya kalian yang ada di penjara dan di Kamboja. Saya tahu kok kalian selalu update, selalu nonton saya. Hari ini aja kamu nonton saya. Nggak niat donasi, jangan donasi. Ben nggak nyerimpet-nyerimpeti moto kue. Nggak usah pura-pura donasi sama saya. Saya nggak butuh donasi dari kalian, tetapi kalian dikasihkan ke akun bodong. Kenapa? Dosanya saya kecipratan. Karena niatmu mendonasikan untuk Sumatera, tapi dimanfaatkan oleh penipu. Jangan. Karena saya kecipratan dosanya ya. Engkau pas ditakoi, Yuni, sumbangan Sumatera itu kamu makan sendiri atau kamu bagikan? Dosa aku ya dosa. Moh, gak usah donasi. Saya nggak minta donasi sama kamu. Wes, paham sampai di sini? Dosa lo, Rek. Ojo ge dolanan duit donasi ki mau. Jangan untuk memperkaya diri sendiri. Dia amput isu-isu wis garane wong nesu wae. Garane untuk mekrok ae lo isu-isu jan Gusti Pangeran. Nek gak dia donasi, jangan donasi. Aku udah ngomong sama kalian. Sampai bingung ngangkat HP aku. Saya tak golek aneh bocah ya. Selamat-selamat untuk gue, selamat-selamat untuk gue, selamat-selamat cangkem gue ya, teh ngamuk wong Mau pikir aku itu nggak kecipratan dosa ngono ta? Sek, bocah iki. Cuwaplok e mbek. Iki lho ngewengkel iki. Iki ada orang nama Yuni TKW Hongkong sedang aktif iki lho. Yang mana nggih? Untuk rekening admin Mbak kalau yayasan untuk donasi dari Indo ini loh. Mbok ya jok pekok-pekok nemen gitu loh. Jangan infokan sama penipu. Halo? Halo, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Mbak? Di sini ya, Iya, kenapa? barusan Miss, kulo kan apa ya dapat amanah dari teman-teman suruh transfer. Nah, temanku itu dikasih aku nggak taunya kata adminnya jenengan itu bodong gitu loh. Yang benar yang mana, Miss? Yang bener yang yayasan tadi, Mbak, yang sama SMS tadi. Yang itu, yang BRI, Yayasan Pejuang Setia Oh, Indonesia, sayang. oh, geng. Soalnya teman aslinya yang satu yang sudah saya bilang itu akun bodong, aku bilang gitu, tapi dia nggak percaya gitu loh, Miss. Dia gak percaya, makanya di sini ki mau ngamuk. Oke, arek ngakei rekening, DE rekening bodong. Makanya kalian, Dia SMS-nya di itu di ikut. Aku bilang itu nomor Miss Yuni. saya tidak pernah inbox. Saya tidak pernah inbox. Saya tidak pernah inbox kalian. Jika ada orang inbox itu Oke. sudah 100% bukan saya. Saya tidak bertanggung jawab atas inbox. Oh iya, soalnya saya curiganya apa? Bank itu kan bisa dibuka di Hong Kong terus. Apa? Dia ngasihnya ke Bank namanya. Bukan, nggak ada. Saya nggak ada. Adanya cuma BRI. Oh lah ya, saya curiganya Bank itu bisa dipakai di Hong Kong. Iya, itu penipuan, Mbak. Orangnya lagi nonton sekarang. Penipunya ada di Hong Kong itu area Indonesia, di hiring untuk nipu-nipu. Dia itu majikannya itu nggak perlu kerja, kerjanya nipu kalian. Job-job palsu itu dia yang bekerja. Oh, gempon Miss. Ah, Lah kan kalau transfer ke BRI ini nih, yayasan jangan sampai loh sayang. Kita niatnya bantu orang, malah kita kecipratan dosa. ini kok Miss. Kecipratan dosa awake dhewe. Soalnya niatnya untuk itu terus dimanfaatkan orangnya mantau, Mbak. Karena posisinya ada di Hong Kong dia. Jadi dia itu di hiring untuk nipu orang. Oh, Miss. Makanya saya bingung. Terus tadi saya SMS adminnya Miss. Terus admin bilang, ayo Mbak, terus telepon Mbak. Kalau Mbak mau biar
biar percaya gitu, jangan di situ itu akun bodong gitu. Terus temanku makin aja, makanya saya coba telepon Miss ini. Makanya kalau sekarang udah Miss bilang gitu kan, sayanya nggak apa ya, ini kan amanah dari teman-teman gitu loh Miss. Oh Jadi iya, lek sampai keliru amanahe sing kebagian dosa awake dhewe kabeh iki, Mbak. Soalnya giniku tidak bercanda. transferan aja lagi. Dosa awake dhewe. Oh. Makanya Miss Yuni wis ngilengno bolak-balik bahwa Miss Yuni itu tidak pernah info kalian, wes. Intinya lek info kalian itu palsu. Apapun yang terjadi itu palsu, wes. Nggak, no debat, wes. Gini, Miss. Lucunya gini, dia SMS-nya kan ke Sepeng, terus dia bilang, Mbak ini apa uangnya mau dibeli barang-barang gitu. Terus Nggak ada. tetap Nggak ada. masih tetap percaya bahwa itu bukan akunnya Miss gitu loh. Pinter. Terus saya make sure hari ini mau transfer, jadi saya make sure dulu gitu. Betul, 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 pinter. Pinter. Enggak. Soalnya oke sing memanfaatkan iki, Mbak. Soalnya saya tidak pernah nyuruh kalian cepet-cepet, Mbak, cepet donasi, nggak ada. Saya nggak pernah nyuruh kalian. Ini aku ngomongnya gitu, Miss. Ngomongnya cepet-cepet suruh transfer sekarang mau beli barang-barang nih. Enggak, aku nggak pernah. Percaya, Miss. Aku nggak pernah nyuruh orang. Temanku percayanya gini, kemarin waktu dia live di uangnya itu ditag sama Miss. Nggak pernah. Nggak pernah aku, nggak pernah cari kalian. Dari itu pun saya agak curiga gitu loh, Miss. Gak mungkin Miss Yuni gampang nge-tag orang. Nggak pernah. Itu live donasi di live kan gitu loh. Nggak mungkin. Nggak pernah aku. Nggak pernah aku nge-tag orang itu, nggak pernah saya tuh. Nggak pernah. Wong kene iki lho kameraku ono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Piye aku lek ndelok? Aku ngoceh asal ngoceh aku. Gempur. Anu lek ngoten kula transfer ke BRI nggih Miss niki. Soalnya ada 6 orang ini Mbak yang ketipu Mbak, bukan sampean tok. Ada 6 orang. Jadi bukan kalian saja. Selama belum tak transfer gitu loh. Saya make sure dulu ke Miss Yuni. Pinter. Mau dengar suaranya Miss Yuni gitu loh. Benar. Udah make sure aku transfer gitu. Soalnya kamu harus ingat loh Mbak. Harus ingat juga ada AI yang pura-pura jadi suara saya. Itu ada. Jadi walaupun kalian telepon tapi teleponnya ke nomornya penipu, itu ada AI. Cuman kalian harus ingat logat saya, cara saya bicara. Ngerti nggak? Jadi harus dipahami karena AI nggak iso ngomong Jawa, nggak iso. Kenapa saya lebih banyak ngomong Jawa sekarang? Karena AI nggak bisa mempraktekkan Jawa. Itu rahasia saya kenapa saya nggak pakai bahasa Indonesia secara profesional. Karena AI nggak bisa bahasa ngomong Jawa, dancuk barang iku angel. Bahasa Madura lah, Mas. Aku kan orang Madura. Oh iya, kok maling nang Melayu kabeh sing Jawa kok. Ya, paham ya, Mbak ya? Miss. Oke, terima kasih Maifu ya. Jangan sampai kena tipu dengan orang yang mengatasnamakan saya ya sayangnya. Oke, Miss. Nanti saya transfer, saya kasih receipt-nya ke Miss ya. Oke, siap. Terima kasih, sayang. Terima kasih. I love you. Bye-bye. Bye-bye. I love you too. I love you. Ini rahasia yang tidak pernah saya ingin ungkapkan sebenarnya, teman-teman ya. Kenapa sih selalu ada kata-kata yang ingin saya sampaikan? Kenapa? Karena suara saya sudah mulai dipantau oleh AI. Jadi kalau saya ngomong jancuk iki rek tak jedek raimu kan nggak bisa. AI ngomong kayak gitu nggak bisa. AI itu bahasanya proper banget. Jadi kenapa saya ada istilah-istilah itu di setiap kata-kata saya biar kalian paham bahwa nggak bisa didetek. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengambil kesempatan atas kedukaan. Dan saya nggak peduli kalian bilang saya ngomongnya jahat, saya ngomongnya nggak jelas, ngomongnya kasar, telek. Karena gak iso ngomong, telek. Bodoh amat. Saya tuh sekarang itu bagaimana caranya saya untuk berbicara agar tidak dipraktekkan oleh orang lain. Jembut, emangnya ada AI? Kalian pasti penasaran kenapa sih ngomongnya Miss Yuni ada logat-logatnya yang nggak jelas? Ya karena ini, karena jembut ini. Karena AI kan nggak akan bisa mempraktekkan. Banyak orang yang komplain sama saya, Yun ngomongnya jangan kasar-kasar, matamu gue. Kan nggak bisa, AI nggak bisa kayak ngomong kayak gitu. Kan pasti bahasanya,
bisa mendapatkan hadiah yang dimana bisa diambil. Telek. Dan ngurus aku, kalian nggak suka sama saya skip. Saya sudah ingatkan berkali-kali. Konten ini bukan untuk perseorangan, jadi nggak ada yang saya sindir. Ini general saja. Hah? Jadi nggak ada. Biar kalian tahu bahwa saya tidak pernah pakai bahasa yang proper. Bahasa saya itu keliru terus. Karena satu bahasa Indonesia saya nggak bagus. Jawa kok kadang-kadang keliru. Lah Madura ku meneh malah jepat-jepat. Bahasa Kantonis malik-malik. Bahasa Inggris mekrok. So that's why I don't know babar blas. My English juga kintel-kintel. Hah? My bahasa Jawa saya the ewer-ewer. Nggak peduli saya. Saya nggak peduli dengan orang ngomong apa tentang saya. Yang sepenting ini gaya saya dan saya nggak mau orang lain niru. Ya, gaya bisa ditiru, penampilan bisa ditiru, tas branded bisa ditiru. Yang nggak bisa ditiru apa? Rezeki. Rezeki teko sing kuwasa gak bisa ditiru. Mangane kuwi, nek ada orang yang bilang saya bagi-bagi hadiah, kok bisa saya itu bagi-bagi hadiah? Lah wong aku dhewe ki ra ndek dhuwit. Hah? Aku itu bagi-bagi hadiah ngapain ke kalian? Tetangga-tetangga saya lah butuh uang. Ngapain aku bagi-bagi hadiah buat kalian? Oh, karena saya followernya Miss Yuni nggak ada hubungan. Nggak di-follow juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya edukasi. Nggak ikut saya juga nggak apa-apa. Saya tidak meminta apapun dari kalian. Paham nyampe di sini? Halo? Eh, Ya, Mbak. lu Oi. apa guys? Pak jawab. Selamat pagi, Mbak. Suaramu nggak kerungu, Mbak. Suaramu nggak kerungu. Aduh, heran. Sekarang aja deh. Hmm, Sekarang dengar nggak, Miss? dengar, sayang. Miss. Apa, sayang? Halo? Hilang suaranya. Iya, Miss. Iya, Miss. Kenapa? Kenapa sepagi ini nangis? Kenapa, sayang? Kenapa, nak? Itu gimana ya, Miss? Kalau kejutan 2 bulan belum dikasih. Hah? 2 bulan rong dikasih maksudnya piye kuwi konsepnya? Lah, bulan 10 kan gajiannya kan masih 3 bulan. Lah terus? Jadi sekarang sudah 2 bulan, Miss. Lah kok kayak wong metengnya sudah 2 bulan belum digaji? Saya nggak tahu, Miss. Aku ngomongnya sama dia yang 2 bulan sudah dikasih, terus aku pakai dia juga nggak mau sampai Miss. Hah? Aku nggak tahu. Kok iso rong wulan ra digaji piye konsepnya kok gak laporan? Di agentmu. Gue suruh ngomong sendiri, Miss. Laporno KJRI lo ngapa kok iso gak digaji meneng ae? Pokoknya yang bulan kemarin kan 2 bulan baru dikasih. Saya kan masih eman sama dia, Miss. Saya kan sudah 7 tahun di sini, maksudnya gitu, Miss. Tapi makin lama makin nggak kuat, Miss. Lah awakmu ra digaji nek kono apa dadi selingkuhan kono kok iso gak digaji meneng ae kuwi? Miss, gue kayak itu, Miss. Makin aku kasih tahu seperti itu, Miss. Sedo, ojo nangis dikit. Sing mau tangis apa? Ojo nangis dikit to. Tahu, Miss. Bingung aku. Datamu sing kirim nang aku ora? Ya belum lah, Miss. Lah terus aku kan ngopo saiki? Terus gimana itu, Miss? Ya dilaporno no, kok iso gimana? Kenapa kemana, Miss? Aku tadi telepon KCRT, ACRT nggak jawab loh, Miss. Gagal jawab maksudnya, oh Kak Jerry repot ono Pak Menteri ya iki. Ora kira direspon jek meeting rapat anu sembarang. Loh, tapi yo ono bagian liya lho sakjane. Yo kan gak kabeh rapat to mosok mosok lek enak Pak Menteri terus Kak Jerry gak kerja lah, mosok gak diangkat. Iya, Miss. Hah? Tahu, Miss. Alah paling awakmu ra golek KJRI lah. Aku sudah telepon, Miss, berkali-kali, tapi dia nggak diangkat. Hah? Nggak tahu apa nomornya salah, tapi enggak lah, itu nomor KJRI, mah. Lah iya KJRI repot ono Pak Menteri mrene yo mosok nanggapi awakmu.
Paling ejen-ejen dijak rapat no. Iya mungkin Miss. Iya, Ya, wong makasih Miss bukan. wong cilik-cilik iki sok mben ae keri-keri ae. Iya Miss. Makasih. Ya, Terus gimana ini Miss? maksudnya gimana piye wis plong ki piye apane sing plong? Aku nangis tadi sudah plong itu Miss, rasanya kayak sampai dong Miss, nggak tahu Miss, hari-hari nyesek banget. Oh, jalukane kene dibengoki Miss Yuni koplak-koplak kabeh ya rare. Ojo toh, nanti orang bilang Miss Yuni jahat loh. Terus gimana ini Miss? Datamu kena aku tak lapone Kajeri saiki jek repot ana Pak Menteri teko yo. Paling awakmu ora telepon paling orang golek KJRI paling. Ya Allah Miss, karena sudah nggak itu, karena saya selalu minta sama majikan 2 hari, 2 hari, 2 hari, itu sekarang sudah itu Miss, kepala sudah pusing Kak. Aku nggak tahu gimana. Aku sih sudah ngomong sama dia, kalau kasih dia 2 bulan, aku kasih notis. Ya sudah, aku nggak mau ribut-ribut. Maksudnya aku kan sudah lama 7 tahun gitu lah, Miss. Maksudnya aku nggak mau ribet-ribet gitu, tapi kok nggak bisa dikasih hati, kok nggak bisa itu ya, Miss. Tenane apa ora gak ono masalah liya 2 wulan tok. Oh, Tak ya. lapone KJRI tenan lho ya engko engko awakmu beda asesmene. Oh, Raja, maksudnya cuma memperingatkan dia dikasih maunya gimana, masalah-masalah lain. Mungkin anaknya begitu-begitu, aku masih bisa aja, Miss. Pokoknya gajinya lancar, oke, Miss. Lah ya datamu kekno aku tak laporno. Ojo, Cuma endang saiki aja dipateni teleponnya langsung tak laporno. apa? Lah apa kowe duwene kok iso malah takok aku balik kowe iki ndek apa? Itu paspor, Miss. Paspor. Kontrak kerja, KTP, terus Oh, ceritakan kronologinya. Diketik, Miss Yuni, saya tidak digaji 2 bulan, sudah lapor agent, tapi agent tidak menanggapi. Aku melari kemana ke KJRI, gak dijawab. Yo ngono no laporane. oh. Tulisan nah iki tentang ini. Jadi, Kirim apa? Kirim cek. terus gimana ini saya matikan, Miss? Yo ora kok iso dimatekne piye to lah aku lek mati piye engko ora iso live. Maksudnya kan itu ngirim datanya gimana? Lah saiki karo ngomong gak iso ngirim data ta? Oh iya, Lho piye to iki? jadi Astagfirullahaladzim la kola wala kuata. Yo alah yo. Isu-isu wis ditangisi. Hamput kabeh wong iki. Tret. nggak tahu Miss, makin di sini makin pokok apa gimana gitu. Astagfirullahaladzim. Kowe kira step ngono ta rek isu-isu ngrungokne aku ngamuk rek. Miss, bawa harus Miss. Gampang waras. Bah yo rusak donya iki lek enek Yuni loro. Bingung ae. Apa meneh aku gak bingung ping pindho ora roh awakmu sapa. Momro isu-isu nangis njaluk gaji 2 wulan. Kok pikir aku iki gendakmu ta ya apa rek? Iya. Ya, ndang saiki tak anteni. Terus gimana Miss? Nama ya? Mbah, oh wis dijauhi paspor, KTP, kontrak kerja. Jek tokak takok ae, cakar tenan engko ya. Terus gimana ngirimnya Miss? Aku juga nggak tahu. Lah terus HP-mu cekel, paspormu cekel. Kowe gak eruh terus aku kon eruh tekan ndi? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Ora, kirim di Malaysia kono. Oh, aku matikan dulu ini HP. Ya Mbak, Gusti Pangeran. Oke. Astagfirullahaladzim. Dosa tenan aku rek. Sik arek aku rung katokan rek, kademen tiba sikilku rek. Katok ndi. Rek, sik, sore rame dikit. Katokan dikit, katok punya. Ojo rame. Kamerane ketok ora katokan iki. Kademen aku, sik. Katokan kademen aku. Aduh Gusti Pangeran. Pak kado ini cirian aku sih tes itu. Oke, saya karuan sedikit. Ganti kato.
demen aku jan. Hash. Katok anak bisa Sandra iki. Astagfirullahaladzim. Isu-isu is bengok-bengok. Hai, hai. Hai, ganti katok. Yo, katok anyar aku. Mosok mulolone amis Yuni gak salin. Maunya arah-arah iki menjatuhkan harga diriku. Ya, kesel nang wis cangkemku isu-isu wis mbowong adik kayak. Ah, kesel aku cangkemku. Di foto Mbak Siti wae. Kesel tiba era mari bengok-bengok. Oh, isu-isu ditowangi sih lho. Ora kok kaget piye wae jajale sawakmu tas tangi turu pas sarapan kopi. Momoro mbake tawa kono nangis iki opo iki jembutku mulungker-mulungker. Hah? Oke, daster api iki. Daster oleh dikei iki. Dokter men daster pemberian nih. Saya angkat teleponnya ya. Halo. Halo sayang. Oi. Tadi ya, yang tadi telepon sudah aku kirim di WA, Miss. Oke, siap komandan. Saya tak cek dikit ya. Saya ojo dipateni dikit. Saya. Ya paham, Apa nih sing paham iki? paham. Miss Yuni masih nunggu. Nunggu apa? Batalion 5. Iya, Miss. Astagfirullahaladzim. Muga-muga kuat diparingi umur dawa aku iki jan. Panjang umur, Miss. Ya, selalu, Miss. Gajiku 2 bulan belum dikasih. Saya tak Iya, laporno di pemerintah dikit ya. iya, Miss. Golek sama mana gak dijawab, sama kudu ngomong dek aku ya. Tapi yuk gak Iya, langsung Miss. wonge wong iki sik repot kabeh iki. Iya, Ono Miss. pertemuan Mbak Pak Menteri. Awake dhewe keri-keri ae ya. Ya, wong pilihan. Ya wong cilik iki yo kudu ngalah pemerintah sik repot wong cilik iki meneng dikit anteng dikit. Ya, wes tak Ya, laporno. Miss. Tadi ojo ojo rame dikit ya, bapak-bapak. Iya, Miss. Bapak-bapak, ibu-ibu lagi rapat, saya bersaksi. Saya bersaksi bahwa KJRI baik. Sekarang sedang rapat, nanti kamu akan ditangani setelah ini, ya. Iya, Ngerti? Miss. Sing sabar ya. Masalahmu Iya, itu Miss. kecil, sak kutil-kutil. Tenang ya. Iya, Miss. Iya, Miss. Oke, ada yang lainnya lagi? Enggak, Miss. Wes, ngalih, Terima tutup. kasih. Waalaikumsalam. Yuk, Ya, yuk. Halo, halo. Miss. Oi. Apa kayak Miss? Miss, bukti aku loh, Miss. Apa meneh iki? Isu-isu wis wedi apa? Ini aku tambah anu nanam Facebook kan nenek hadiah 50 juta katanya Bunda Lesti gitu lah. Terus jalur nomor rekeningku tak wae iki Miss piye Miss wedi aku. Lu yo nate entuk 50 juta kok wedi piye ya alhamdulillah tuh. Aku kan Miss, oh ya Allah Miss piye Miss aku nyuwun tolong jenengan iki nomor rekeningku ganti aktif ning ngono piye Miss salahne. Maksudnya piye kowe entuk hadiah bukannya alhamdulillah seneng to wong aku ora tau entuk hadiah iki. Mboten Miss, mboten ngeten. Terus wong kuwi bengi-bengi kuwi njaluk teleponan terus gak angkat terus langsung tak blokir aku wis keweden Miss. Lah kenapa? Wis sadar sing diomongne Miss Yuni terjadi padamu? Oke Miss, aku wedi. Maune gak percaya ta Miss Yuni ngomong hadiah-hadiah itu palsu no gak percaya to? Ya Allah Miss, aku kita teledor ya. Ketilap, tilap, kilap. Ya Allah Miss, tolong Miss, piye. Sik to rungone aku ngomong tak tulungi tapi rungone aku ngomong kemarin kilap meneh kilap 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 ae. Kan kamu sering nonton konten saya toh, kok yo gelem dikek duit 50 juta iki lha opo?
Hah? Ya Allah, aku gak sadar aku Kowe pas Miss. maput, bales SMS pas maput apa pas jepat? Hah? Oh iya Miss, aku Iya Miss. tak omongane iki lho, ndang kowe ngopo kok iso pas kilap barang? Apa pas ro dhuwit moncrot-moncrot ngono? Boten bahkan semoga berkah ngeten lah Hmm. Facebook Lesti tak kira ki tenan lah terus kowe nang jaluk nomor nang messenger lah terus jaluk nomor rekeningku oke jadi transfer lah terus nomor WA nih terus wong iki telepon nang nomor WA lah terus wong iki ngene anu Anda harus bayar 890.000 buat transfer nanti bareng ditransfer sama uangnya ngeten Miss. Terus sampean percaya, bendino Miss Yuni ngoceh setiap hari per jam itu gak percaya Miss Yuni sing ngomong. Kenapa karena jembut sing melungker-melungker tas kenal kok wis percaya? Ayo, kenapa kok percaya wong liya daripada aku? Aku percaya kalau Miss Yuni Miss sepurane Miss ya Allah. Ya, padha-padha urung riyo wis tak ngapura. Pertanyaane kowe iki ngopo kok ngekeki nomor rekening ndek wong-wong gak jelas? Tak kira ki dewehi kangge usaha ngeten to Miss. Lah ngopo Leslie iki ngekeki awakmu usaha iki lha opo? Sampean ki wis ndek Hongkong ngapain dikei usaha mbek Leslie? Hah? Aku piye Miss wedi. Astagfirullahaladzim, Gusti Pangeran, kok ya kebacut mentorek. Bendino tak kancani ngoceh lho. Bendino aku live. Bendino kasus penipuan, bendino jepat-jepat. Kok ya Jek percaya mbek omongane wong sing baru dikenal messengeran, terus dikei hadiah ngono kilap ngono kuwi piye to? Hah? Ya Allah Miss, utakku ki utak bodol, goblok aku yakin ya Allah. Saiki percaya omongane Miss Yuni sing kasar apa golongane bodol-bodol kae? Aku percaya kali jenengan Miss. Oke, sekarang rekeningmu ada uangnya enggak? Mboten Miss, dari Oke. ini ku rekeningnya tak kunjiku adikku kabeh anu duit niku Miss. Oh ya udah, kalau uangnya sudah diambil nggak masalah sayang. Yang penting jangan dipakai lagi ya. Lah mungkin gak di jarine omongan kontone gak dipergunakan untuk Enggak, pinjaman uang ataupun ora, apa gitu. ora. Saman kan wis SMS aku beberapa hari ini wis tak suwuk gak tinggi wis. Nggak mungkin dipakai, gak usah wedi sayang. Wis diblok. Apa nomor rekening niku mboten sah dinotatika. Wis gak usah, gak apa-apa, nggak ada masalah. Aman. Tenan ya bisa Wes mari tak bokongi bokongi dupo sampean. Dibakarna dupo. Sampean kan wis SMS aku beberapa hari toh. oke Heeh, wes tak coba japu. Nek dia cari lagi diblokir ya Bu ya. Jangan dolanan Messenger lagi ya Bu ya. oke Miss. Jadi Tenan tolong. niku Heeh. Tolong. Tolong. Data apapun jangan dikasihkan siapa-siapa lagi ya Bu ya. oke Miss. Jangan dolanan Tenan messengeran ya Bu ya. boten Nggak boleh main messenger Miss ya Bu ya. boten Mbak boten Miss. Ya Heeh. tenan ya Miss nomor rekeningku aman soalnya aku di nomor rekening loro Miss sing tak korene siji sing tak tinggal mbokku siji sing Iya udah. butuh siji. Sudah tak suwuk itu rekeningmu. Udah aman. Yang penting nggak jangan diisi uang ya Bu ya. Boten Miss. Messenger jangan dibuka lagi ya Bu ya. Lihat Miss Yuni aja ya sayangku ya. Oke Miss matur Heeh. nuwun ya Miss. Oke. Jangan itu lagi ya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh.
Aku tak alih profesi jadi dukun dukun online apa piye Rek? Kayaknya cocok ya. Kayaknya saya lolos ya jadi dukun online gitu ya. Aku ya iso nyuwuk lek megor gitu. Ngono ya iso ya. Gibras-gibras lu iso ya. Hah, aku alih profesi aja ya. Hah? Halo, Halo, selamat pagi, Miss. selamat pagi. Ada apa? Eh, Miss, saya mau minta tolong boleh nggak, Miss? Minta tolong apa? Ini nih kan ada saya di sini di dibilang kena kanker darah. Apa? Divonis kena kanker darah. Kanker darah, terus? Iya, terus kemarin itu majikannya itu ngomongnya yang cowok itu pelin-pelan, Miss. Dia itu bilangnya gini, yaudah nanti kalau habis kemo, kamu, dia biar di rumah, aku yang sote mati nggak apa-apa, kayak gitu. Hmm. Terus tiba-tiba itu kemarin itu dia bilangnya gini, Miss, pokoknya dia harus pulang Indonesia dengan alasan di Indonesia biaya lebih murah, kayak gitu, Miss. Terus dia tidak mau biar anak-anaknya mereka itu tidak melihat Hosansonya Cece menghadapi penyakitnya itu, gitu loh, Miss. Terus? Terus aku bilangnya, terus kalau pulang gimana? Maksudnya dia dapat dapat long service atau enggak? Karena dia satu majikan itu 12 tahun 5 bulan kalau nggak salah, Miss. Oke. Karena untuk mendapatkan long service adalah dinyatakan sakit dan not fit to work. Itu bisa menuntut ya. Karena itu bisa bisa dituntut. Posisi sakit tidak boleh diinterminate. Itu menurut peraturan. Selama masih memiliki cuti sakit. Tetapi Iya, kalau Miss. sudah tidak memiliki cuti sakit dan dipecat oleh majikan, itu tetap wajib mendapatkan long service karena dipecat. Tapi Oh, kalau mbakmu sendiri yang ngebreak, nggak bisa. Nah, enggak, Miss. sebentar dulu. Dan satu lagi, Iya, dia kan sakit. Dia kan sakit. iya, Sakit kanker darah itu bahaya banget loh kalau dia frozer dirinya sendiri. Kalau iya, menurutku, Miss. memang harus pulang sih. Saya nggak kenal Oh, iya. legend, saya nggak kenal mbaknya, saya nggak kenal majikan. Jangan buru uang terlalu. Ingat, Iya, paketan Miss. yang tidak diinginkan oleh keluarga adalah kargo jenazah. Tidak Mm, ingin, mm, mm. tidak ada orang yang ingin meninggal dunia. Tetapi posisi sudah down kayak gitu. Yakin kamu masih nyuruh dia kerja lagi, sayang? Hah? Kalau aku enggak sih, Miss, tapi Nah ya, aku itu ngerti. Maksudnya kan kamu akan memberikan solusi pulang saja dong. Benar nggak sih? iya, iya, Miss. Hmm. Tapi boleh nggak, Miss? Aku kasih nomornya dia, nanti Miss Yuni ngomong sendiri sama Nggak boleh, dia. nggak boleh, nggak boleh. Harus dia yang cari saya. Karena Oh, saya baik, datang ke baik, rumah Miss. sakit itu bukan atas keinginan saya juga. Mereka Oh yang iya, iya, cari Miss. saya datang ke mereka, baru saya ambil video, saya sharekan biar difotoin orang. Tetapi kalau saya yang cari duluan, itu berarti saya yang foto konten. Saya Oh nggak iya, mau. iya, Miss. Paham, paham. Saya prinsipnya nggak Paham, mau. Miss. Nanti dikiranya Miss Yuni iki nganu ngekei solusi gawe konten, telek tenan. Wis dibesuk jek ngomong gawe konten, jamput ya rare. Iya kan, bener Terus gak sih? kan, Emangnya saya ke rumah sakit itu nggak bawa uang? Emangnya saya ke rumah sakit itu nggak bawa makanan? Emang saya ke rumah sakit itu numpak oklek gitu? Jadi pisu-pisui uang. Gak terima iya, kasih, Miss. malah diloloni uang. Bener gak sih? Iya, paham, paham. Hmm. Terus saya mau tanya, Miss, kan Iya, kemarin sayang. itu si bosnya yang cowok itu bilang ke saya, Mm-mm. dia pokoknya harus pulang Indo dan gini-gini. Terus saya tuh tanya, terus kalau pulang Indo dia gimana? Maksudnya dia dapat kompensasi atau enggak? Dia jawabnya gini, Miss, ya kita tinggal beliin dia tiket udah lo langsung pulang Indo kayak gitu. Lah emang kompensasi apa, Duk? Kanker darah emangnya kecelakaan dalam bekerja kan enggak? Oh, Kecuali paham, kecelakaan Miss, paham. kecelakaan bekerja. Itu kan penyakit tubuh, sayang. Nah, inilah ya saya Iya, bilang. Inilah yang terjadi, banyak sekali teman-teman mengira bahwa semuanya tuh dapat kompensasi. Kita itu di sini tuh dimanfaatkan. Kita itu di sini tuh dimanfaatkan. Kalau kita udah nggak bermanfaat, emangnya orang Hongkong mau kita? Hah? enggak, Miss. Soalnya Makanya. dia tuh kemarin kan majikan saya bilang ya ke saya, dia itu gini, Miss, dia mau ngambil CC baru tapi tidak mau
Cici yang lama ini yang sakit ini kembali pulang ke rumah dia kayak gitu loh Miss. Ya bener toh, wong dhewe wis penyakitan kok mau di omahku ya ora masuk akal toh, Umi. Bener. Mm-mm. Kita berpikir secara manusia ya, kita tidak berpikir secara peraturan ya. Kalau menurut peraturan, Mm. orang sakit masih memiliki cuti sakit dipecat nggak boleh. Tetapi orang sakit nggak Iya. memiliki cuti sakit boleh dipecat. Tidak memiliki Oh, cuti sakit boleh dipecat. Kalau masih memiliki cuti sakit dipecat nggak boleh. oh Bener mengerti nggak? Miss. Iya. Jadi posisi sakit itu sebenarnya nggak usah mikir kompensasi. Mikir bagaimana caranya bisa naik pesawat pulang nyampe rumah. Kamu percaya Oh nggak iya sih Miss ada ya. orang naik pesawat meninggal di pesawat loh? Karena terlalu memaksakan diri loh. Saya general ya, tidak poin pada siapa ya. Tetapi pada faktanya, lek wis loro muleh, muleh nak, yakin muleh. Karena orang Hongkong itu hanya memanfaatkan kita. Posisi kamu kerja 20 tahun pun, jika kamu sudah tidak bermanfaat bagi dia, kamu akan tetap didepak. Satu, kamu bukan keluarganya. Kamu itu ke sini numpang cari rezeki. Tidak ada manfaatnya dibuang. Ngerti? Tahu Miss tahu. Jangankan kita di luar negeri, wong bojomu belum tentu menyayangimu sampai akhir hayatmu. Ya benar? Enek duit disayang, giliran Betul. gak ada duit didepak lah. Apalagi orang luar negeri, cinta. Ngerti Iya ya? Miss paham Miss. Heeh, Tahu tahu Miss. heeh. Makasih ya Miss. Nanti Iya, aku coba kasih nomornya Miss Yuni ke dia biar dia hubungin Miss Yuni sendiri ya. siap, siap. Ya makasih Miss. Waalaikumsalam. Belum assalamualaikum ya. Sorry. Waalaikumsalam. Aduh, ndelodok ae iki nune iki pendakwa iki, terdakwa. Ah, pada faktanya memang seperti itu. Dan kalian bilang kata-kata Yuni kejam. Oh, tidak. Di luar sana itu lebih kejam, kawan. Kata-kata Yuni itu nggak ada separohnya. Di luar sana pada faktanya hidup itu kejam. Jika kamu sudah tidak bermanfaat lagi, di Depak keluar. Selagi kamu masih masih bermanfaat, kamu dipakai. Ini fakta, ini kenyataan. Maka dari itu jangan terlalu pede dengan keadaan. Ini secara secara kenyataan ya, secara kenyataan yang engkelelan. Terus saya juga itu melihat apa? Mbak-mbak nyonya-nyonya baru, nyonya-nyonya yang baru dapat KTP Hong Kong, tahu warung tukaran, getak-getakan, amu-amuan, poking-pokingan. Perjalanan mereka masih panjang untuk mendapatkan permanen resident. Kowe wis poking-pokingan iki lha opo? Ngono lho. Manfaatnya ya apa? Kamu yakin bisa melalui 7 tahun? Lek bojomu mati, sek gitu loh. Kamu visanya mati, nggak bisa jadi permanen. Emangnya kamu bisa janji donaturmu akan memberikan segalanya padamu? Giliran pe stroke lumpuh, gendengan nyaran, emangnya kamu masih diterima sama suamimu? Hah? Saya cuma ketawa aja, pamer sana, pamer sini. Harta itu bisa lenyap seketika, itu Aceh. Karena itu kita harus melihat Aceh, Sumatera. Kita harus memberikan bantuan. Lah wis dadi nyonya-nyonya nyer loh padahal ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Untuk mencapai permanen residen itu butuh 7 tahun. Wes ora usah cakar-cakaran nanti aja dulu. Nek wis dadi permanen kowe ate jepat untumu ndek ngarepan, isilitmu ndek ngarepan gak masalah. Ya, bukan saya Mbak pingin mengelokkan tapi mengingatkan. Kamu itu nggak bisa menjamin bahwa kamu itu akan memiliki permanen. Berapa banyak perempuan cantik yang dulunya dengan sombongnya terdeportasi oleh Hong Kong. Dan 2 tahun lagi Hong Kong pulang ke Cina, kembali ke Cina. Belum tentu permanenmu jadi, sayang. Ini buat nyopit-nyopit baru ini. Sembunyikan identitasmu, biarkan orang menghinamu. Biarkan orang ngurus. Zaman dahulu saya itu penampilannya ya kayak gini yo memang wong desa ya. Saya itu kerja di agent, saya itu pernah dipokingkan, dipanggilkan polisi. Polisi imigrasi labor. Itu masuk kantor saya, dikiranya saya itu pembantu. Karena saya menyembunyikan suami saya menyembunyikan anak saya dan penampilan saya katanya seperti pembantu. Loh, berarti penampilan itu bisa menilai seseorang. Jadi bisa dilihat dari penampilan seorang pembantu sama bukan.
Mereka mengatakan bahwa penampilannya TB iki mesti iki pembantu kerja di kantor iki. Saya pernah merasakan didatangi polisi sak kompi, rong kompi, telung kompi. Tapi bagi saya nggak penting. Tapi bagi saya nggak penting. Kenapa? Orang yang mau kingin saya, teman saya sendiri. Teman saya sendiri ganjet jembut. Dilapor no. Karena itu saya udah nggak kaget lagi jika ada orang membenci saya dan dia tidak tahu siapa saya, itu nggak masalah. Orang yang baik sama saya, makan bareng sama saya, satu meja sama saya pun tidak bisa membaca pikiran nih. Kenapa saya tidak bisa membaca pikiran? Nyatanya saya dipanggilin polisi, Mbak. Karena saya bisa ke Taiwan, bisa ke Korea, bisa ke Jepang. Mereka ingin tahu identitas saya. Tetapi mereka lupa bahwa apa yang saya tampilkan di media sosial, apa yang saya tampilkan di luar sana, itu atas izin saya. Banyak hal yang saya tidak izinkan keluar di media sosial, saya juga tidak peduli. Kalian mau percaya atau tidak? Kalian nanya itu anak saya kandung atau anak saya angkat atau anak sambung, saya nggak peduli. Yang tahu saya. Dan saya tidak perlu explain sama kalian. Itu suami saya, itu bukan suami saya, anak gendongan, anak apa. Saya nggak peduli. Yang saya tahu hidup saya, yang mengerti saya. Kalian mau ceritakan apapun kejelekan saya pada orang lain, nggak masalah. Tetapi jika kalian ingin tahu siapa saya, datang ke saya. Saya ceritakan aib saya ceritakan kejelekan saya. Karena bagi saya nggak penting. Masa lalu saya, seorang pendosa, sampai hari ini pun saya pendosa. Cuman cara kita yang berbeda. Terus apa mboten? Nggak perlu kalian menjelek-jelekin saya itu udah jelek. Apa? Apa yang saya punya? Nggak punya apa-apa saya itu. Gaya-gayaan. Ya demi dirimu cangkemku deleming kayak gini. Jelas saya marah, jelas saya kecewa. Tapi mau apa? Apa yang bisa saya lakukan? Ke rumah sakit ke rumah sakit diupload. Emangnya kamu tahu kalau saya nggak upload, kalau saya ada di rumah sakit? Emangnya kamu tahu kalau saya memberikan bantuan, kalau tidak saya upload? Dan satu hal, aku dan kamu beda. Kenapa beda? Saya dimintain datang sampai diupload di media sosial. Sudah menghubungi Miss Yuni 1 bulan yang lalu, tapi belum direspon. Lah kamu nggak diajak. Ya jelas kamu dikomplain. Ada orang datang ke rumah sakit heboh. Penelitian inilah, berdasarkan inilah, Allah telek. Wong kamu suruh datang ya nggak bisa datang gitu loh ke rumah sakit dengan alasan sibuk. Hah? Kamu nulis sak kloter-kloter itu ngapain? Kita nggak butuh teori, kita butuh praktek dalam hidup ini. Jangan terlalu banyak teori, banyak orang mati nanti kebanyakan teori. Hidup ini butuh perjuangan. Juga ngandelnya cangkemmu tok. Orang sudah nyata-nyata di rumah sakit 1 bulan kepingin ketemu. Kamu nggak datang dengan mengatakan teori. Hmm. Semua itu sekarang itu butuh validasi dan klarifikasi, kontenisasi, pokokisasi. Saya nggak ngurus kalian suka atau tidak. Loh, saya nggak akan ke rumah sakit kalau nggak ada yang ngundang. Lah aku ini lebih seneng ngonten. Diundang ngono kayak waktu kue sentak setengah hari. Ngonten kayak sentak kontrak kerasa embuh apa yang ngarani. Pembengkaan waktu, pembuangan waktu. Ngonten apa untuk duit? Emangnya ke rumah sakit nggak buat duit? Jejak cangkemmu kok ya. Di rumah sakit emang nggak buang uang. Numpak bis itu $26 pulang pergi. Hah? Mau pikir nggak buang waktu gitu? Daripada nglayani arek-arek di rumah sakit ngonten apa untuk duit golek cuan padha karo cangkemmu sing ngomong iku. Ah tak bedel untumu enggak ya. Oh iya lek kon gawe konten, dong kamu sendiri tidak bergerak. Ya udah diem mau cangkemmu. Orang lain yang bergerak. Enek wong bergerak lek ngomong bayu. Pinter teori nih. Mau dilaporkan ke KJRI, lapor no. Jika melakukan kebaikan dihalang-halangi, saya akan berkata, saya akan nyatakan siapa yang melarang saya akan ungkapkan di media sosial. Menebar kebaikan ternyata harus dilaporkan, silakan. Orang apa-apa aku ini.
Setidaknya kita harus transparan. Lah untuk kapal aku rek, untuk sepur. Iya pernah. Aku itu sabar makanya bokongku kan jembar. Jadi nggak usah khawatir. Hidup itu nyata, konkret, 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 konkret apa? Konkret. Berdasarkan fakta, bukan teori. Lek kon ngomong, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Lek kon ngomong pinter. Oh, iya menerangkan peraturan. Telek. Wong kon moro yo ora moro no. Omong tok iki. Wong kejat-kejat kok ngate njuk pempes ngenteni awakmu teleke bledrek-bledrek. Hah? Orang minta pempes terus mari ngono. Sing nyumbang gak usah diucapno terima kasih. Ya ora disumbang awakmu. Pantes dideportasi. Paham ya nyampe di sini? Halo? 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 Ada orangnya enggak sih? Apa wate ini loh kan wong gimana ini? Halo? Wate ini ya, guys. Halo? Halo. Ya Mbak, suaranya gak kerungu Mbak. Oh, iya, ini sudah kedengaran belum, Miss? Kamu pakai headset ah? Enggak, enggak pakai handset. Enggak, Miss. Kamu speaker? Iya, speaker, Miss. Kalau kamu speaker, kamu tak matiin teleponnya karena saya nggak dengar. Kedengaran nggak, Miss? Jangan di speaker saya ngomong. Oh iya, enggak, ini tuh nggak speaker. Kedengaran nggak, Miss? Dengar, kenapa? Saya tuh mau cerita, Miss. Cerita apa sih? Jadi saya tuh punya adik cowok sekitar umur 2005, berarti sekitar 20 tahun, Miss. Hmm. Nah, dia itu kemarin pamitnya terakhir kali kerja ke Malaysia. Di Malaysia itu katanya diajakin temennya kerja apa hotel turis, Hmm. tapi setelah berangkat tuh ya udahlah, kan ada dia ngirim foto di apa bandara dulu tuh, terus tiba-tiba nggak ada kabar lama itu, tiba-tiba nggak ada kabar, katanya ternyata dibawa ke Kamboja kerja apa scam atau gitu, Miss. Terus? Udah terus ya, semenjak di Kamboja tuh ya jarang ada berkabar. Tahu-tahu dia nanti bilang itu aku udah pindah tempat lagi, ini dijual orang karena nggak capai target sampai sekarang gitu, Miss. Nah itu terakhir kali dia tuh ngirim Sherlock gitu, Miss. Hmm. Tapi saya tanya dengan dia tuh, gimana kamu di Kamboja itu ada nggak penyiksaan atau kayak mana? Ya nggak ada katanya penyiksaan, alhamdulillah. Cuman ya itu keselnya tuh sering tiba-tiba dijual, terus juga nggak dapat gaji gitu dengan kerja 14 jam sebagai scam gitu. Masalahnya di mana? Kan Itu dia nggak disiksa. iya, tapi Miss ya kayak kasihan Miss, soalnya sudah Kenapa kasihan dia gajinya itu loh 60 juta, 100 juta itu kalau kalau bisa menipu banyak orang itu. tapi selama ini bilang nggak pernah ada Ya kan gaji, dia nggak akan Miss. cerita. Dia nggak akan cerita karena gajinya dia untuk nipu orang itu ratusan juta itu. Satu kali bisa menipu orang itu bisa 60 juta, 100 juta, 200 juta itu bonusnya itu kalau menipu orang. Jadi kerjaan dia nipu-nipu. Itu ya Iya, Miss. dia itu enak itu. Tapi Banyak orang mati gara-gara dia, ya nggak apa-apa lah dijual juga. Kerjaan dia kan nipu orang, sesama orang Indonesia. iya. Oh iya, Miss, dia Hmm. tuh siapa, kalau lagi nonton tuh pasti nangis ya, itu kayak mana ya, katanya aku nih capek dijual tuh orang Enggak, itu lagi enggak nggak lah. cari kerja. Enggak mungkin ya. Kalau dia Iya dia capek, dia katanya nggak akan ke Kamboja. Dia senang di Kamboja itu banyak itu gajinya itu. enggak, Miss, dia awalnya ditawarin kerja di Malaysia, terus kata temennya itu kita transit dulu ke Kamboja biar paspornya tuh kenapa gitu, bayar paspornya tuh Nggak berapa mungkin gitu, sayang, nggak tahunya nggak mungkin. Kita sudah enggak. menanyakan sama semua orang yang ke Kamboja itu mereka semua tahu. Dia nipu kalian aja sebagai keluarganya. Mereka tuh enjoy di sana. Itu lihat TikToknya anak-anak Kamboja itu. Mungkin adikmu ingin menceritakan biar kalian nggak minta uang. Karena gajinya 60 juta di sana.
Gitu ya, Miss ya. Iya, dia bangga di sana itu. Banyak itu karena takut keluarganya minta mungkin. Iya, misalnya ada Mm-mm. malah minta kirimin uang kayak gitu, misalnya katanya minta kirimin uang, Iya, misalnya beli dia kan kopi. kalau dia nggak punya uang, dan nggak berhasil nipu orang kan dia bisa nipu keluarga. Memang tren mereka kayak gitu. Gitu ya, Miss ya. Iya, itu taktik mereka. Jadi Miss Yuni udah nggak percaya lagi tentang Kamboja. Kamboja itu gajinya besar. Itu 1 bulan kalau dia bisa nipu orang sampai ratusan juta, dia gajinya juga banyak, sayang. Mm. Mm-mm. Pasti dia sudah bisa buat rumah itu, cuman nggak mau ngomong sama keluarga, takutnya keluarga minta uang. Iya, misalnya ceritanya ya kayak gitu, nggak pernah capek-capek, jadi nggak gaji sama sekali, tapi katanya makannya masih ditampung kayak gitu. Mm-mm. Saya Jadi sudah tentang Kamboja kalau udah misalnya nggak percaya lagi, sayang, tentang Kamboja itu. oh, jadi kalau misalnya dia mau pulang kayak itu tuh kayak mana? Misalnya saya pernah nanya gitu deh, kamu Ya kalau mau nebus pulang lah, kayak ya nebus lah. Per eh, kepala itu, ganti kepala. Siapa yang mau gantiin dia, harus ganti kepala loh. Cari saudaranya lagi, pamannya, adiknya, keponakannya, suruh ke Kamboja. Kan rekrutnya kayak oh, gitu. jadi kalau Mm-mm. Kalau kakakmu pingin pulang, ya kamu yang gantiin ke sana, ke Kamboja sana. Kepala tukar kepala loh. apa nih? Hah? Kepala tukar Ya, kepala. kalau jadi ini ya Miss, bukan nebus uang gitu, tapi Ya pakai bisa ganti nebus uang kepala. juga. Bisa nebus uang juga. Kan gaji dia ratusan juta nah di Kamboja. Kalau dia mau pulang ya bayarlah. Hmm. Ya, soalnya Miss Terus Yudi apa sekarang tentang ya? Kamboja saya tidak mau berbicara lagi. Saya nggak mau bahas lagi karena mereka dapatnya ratusan juta. Saya nggak mau bahas Kamboja lagi. Oh iya, Maaf ya. ya, misalnya HP-nya yang pertama itu kan itu katanya diambil di perusahaan pertama, terus yang intinya dia ada apa ketiga ini pindah perusahaan dijual. Sekarang tuh kemana ya, dia terakhir kali tuh ada ngirim Sherlock, tolong katanya dicek saya ini di mana katanya itu. Saya nggak tahu tentang Kamboja. Saya nggak mau bahas lagi tentang Kamboja. Saya minta maaf. Saya udah nggak peduli lagi mereka mau dihabisi di Kamboja, mau ginjalnya diambil, mau nebus, terserah. Saya udah nggak mau lagi bahas Kamboja. Maaf ya. Ya, Oke, terima kasih. ya makasih Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang paham? Siapa yang bilang dulu kalau nggak bahas Kamboja nggak punya uang? Kalau nggak bahas Kamboja nggak punya uang? Siapa yang ngomong gitu? Saya sekarang udah nggak mau bahas lagi tentang Kamboja. Bodoh amat dengan Kamboja. Bodoh amat dengan Kamboja. Nggak ngurus saya itu. Terserah. Mau Jepat, mau Malik. Siapa yang bilang dulu itu? Kalau nggak bahas Kamboja nggak kaya. Kalau nggak bahas Kamboja nggak punya konten. Nggak. Saya loskan sekarang. Saya nggak pernah mau mau mikirin tentang Kamboja. Terserah. Udah berangkat. Aku nggak peduli. Tak saya tempatin sendiri Indonesia saya. Bener nggak sih? Nggak. Biar saya membuktikan bahwa Kamboja tanpa saya bahas pun konten saya masih meledak-meledak. Saya nggak pingin FYP, yo FYP sendiri. Kenapa? Karena semua masalah kita omongin di sini. Nggak ada gunanya, yo bene toh. Cari manuk yang klewer-klewer. Orang masalah, nggak butuh FYP. Sementing gacor. Gacor itu apa sih sebenarnya? Halo? Halo, selamat Ah, pagi Miss. pagi saya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kenapa? Miss. Woi. Aku sekarang kan lagi cuti, ini anakku baru lahiran. Hmm, Terus mulai tadi malam ini itu teman-temanku tuh di SMS nomor baru tapi pakai fotoku. terus. Terus ada satu temanku ya saudara jauh itu sempat transfer 3.500 Hmm, dengan alasan apa modus melahirkan, biaya hmm, melahirkan. hmm. Terus yang aku takutkan, Miss, nanti kalau aku kembali lagi apa aku kena itu di imigrasi. Kan nggak ada hubungan sama kamu, bukan rekening kamu.
Bukan, Ya tapi udah, fotoku Miss yang dipakai. fotonya Miss Yuni ya diewer-ewer nih ndi. Yang penting bukan kamu pelakunya, ya wes kan bisa dicek di IP. Iya, Hmm. bukan. Hmm. Nggak ada Terus masalah. itu temanku itu yang saudara yang sudah transfer itu dikirimin bukti transferan Miss dari Hong Kong gitu. Kan Tapi belum masuk ke rekening dia. kan saya sudah bilang bahwa Iya, ada orang Indonesia yang saat ini kerja di Hong Kong, pekerjaannya jadi penipu, di scammer, jadi menipu pembantu. tadi sudah saya jelaskan begitu sama teman-teman saya. Coba kamu lihat YouTube Mas Yudi, nanti kakakmu akan mengerti. Saya bilang gitu. Yo, mau gimana kan? Nggak semua orang percaya karena mereka kan apa itu suka komen konten-konten saya yang jelek-jelek itu kan mereka. Coba cek aja. Itu kan anonim semua. Kan itu suruhan mereka. Iya, Jadi kenapa sih konten saya itu sering dilaporkan, konten saya itu sampai di Facebook aja nggak dapat uang? Ya kan ada yang laporin. Tapi saya nggak putus asa, saya tetap ngedukasi. Walaupun saya nggak dapat uang nggak apa-apa. Yang penting saya bisa menyelamatkan siapapun. Dan bayaran saya pasti mahal karena saya diberi oleh kesehatan oleh Tuhan. Sedih loh Mbak kadang-kadang Mbak. Saya tuh iya, kalau mengedukasi nggak dihargai sama TKW itu sedih, ada sedihnya. Cuman mau apa gitu loh. Yang penting niatan saya mengedukasi sampai saya rela walaupun YouTube, Facebook saya besar, nggak ada uangnya. Kadang-kadang ngelongso. Dulu saya bisa bantu orang dengan uang sendiri, sekarang karena saya diblokir, karena saya dilaporkan, akhirnya saya nggak mendapatkan uang. Tapi saya tetap ngomong sama diri saya sendiri. Ya ini ujian buat kamu. Kalau hari ini kamu nggak mendapatkan uang, Tuhan akan gantikan. Yaitu dengan kesehatan saya. Sedih saya itu kalau dimaki-maki itu suka suka nangis sendiri. Tuhan, kenapa sih saya itu ingin mengingatkan sesama orang Indonesia saja saya dihajar. Saya cuman berdoa buat orang-orang yang menghina saya. Semoga suatu saat kamu tidak butuh saya. Dan saat kalian butuh saya, dan saya tetap membantu kalian. Itu doa saya. Benar, doa saya buat orang yang menghina saya selalu katakan bahwa suatu saat jika kalian butuh saya, walaupun saya tandai kalian, saya akan tetap membantu kalian. Sedih loh, bener. saya selalu ya Miss. Yo, I love you. Makasih ya Miss. Jadi saya nggak usah takut ya Miss. Ya nggak perlu takut dong, kamu nggak melakukan apapun kok. Ngapain takut? Jadi untuk rekening yang dikirimkan ke teman saya itu palsu ya. Ya boleh dilaporkan ke polisi nanti. Kamu sama temanmu tuh laporan ke polisi. Apa proses tempat? Iya loh, rekening Hongkong tadi yang dikasih. Siap. Oke. Heeh. Makasih ya Miss. Yo, sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian kira nggak sedih gitu ya? Saya dimaki-maki, saya sedih. Muka saya dikasih telek, muka saya ditandain itu sedih banget. Karena saya tidak pernah spill nama ya. Jadi saya tidak pernah menyindir siapapun. Kenapa? Karena ini general, apa yang saya sampaikan ini general. Tapi giliran muka saya disepil, terus dikei telek, makanya ya sedih loh, Rek. Aslinya ya sedih aku itu. Kenapa? Karena selama ini saya cuma mengedukasi saja, tapi edukasi saya kalah dengan orang yang punya niatan jahat untuk para TKW. Jangankan itu, beberapa beberapa pejabat aja antipati tentang saya. Kenapa? Karena mereka semuanya kesepil. Sampai ada orang yang benci banget sama saya, bahkan saya di blacklist dari KJRI. Saya dilarang ketemu sama Pak Konjen itu sudah sebenarnya pukulan telak buat saya, tapi saya tetap tidak ingin menjadi penjilat gitu loh. Saya tetap konsisten dengan cara saya, walaupun kesedihan itu ada, walaupun kesedihan itu ada. Itu munafik kalau nggak sedih itu munafik. Makanya ada yang bersaksi bahwa KJRI itu baik. Saya bilang baik. Tapi kamu tidak boleh memungkiri bahwa ada oknum di dalamnya. Jadi kita tidak berbicara tentang KJRI-nya, tapi kita berbicara dengan orang yang bermain di dalam badan tersebut. Sedih, ya jelas sedih. Tapi mau gimana lagi? Nggak diakui masa harus merepet-merepet gitu kan nggak juga. Tidak perlu menjadi penjilat untuk naik ke atas kan. Tidak perlu menginjak kepala orang untuk naik ke atas. Nggak ada masalah. Tapi wajar dong manusia. Iya kan? Makanya saya itu benar-benar selalu apresiasi dengan siapapun yang membantu orang lain. Kenapa saya selalu sepil orang-orang yang baik?
contohnya profesor yang bagi-bagi uang itu. Kenapa saya sepil? Karena saya tahu orang yang melakukan kebaikan tidak diapresiasi sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, mereka capek dan mereka akhirnya nggak mau membantu. Biarkan saya sendiri yang capek dengan hinaan itu, tapi saya akan tetap belajar mengapresiasi orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya akan sepil mereka dan saya juga akan terima kasih sama mereka. Kayak Devi kemarin yang membantu Mbak Sulis, itu bukan saya yang bantu, itu Mbak Devi yang membantu. Karena yang setiap hari ada di samping Mbak Sulis itu bukan saya cuma datang sekali. Kasarannya wong ngomong saya itu kayak polisi-polisian itu loh. Dolanan polisi-polisian, jadi wes wonge meh mari kayak aku teko. Sebenarnya saya nggak ada manfaatnya. Cuman apa? Saya meminta doa kepada orang banyak. Ngerti ya? Wis cilik. Aku ya aja dintuti to rek. Ojo dintuti to. Aku iki ojo dikek silet ngono lho. Ayo, halo. Halo. Iya, Mbak. Pakai handfree ya, Mbak ya? Halo. Saya matikan ya kalau pakai handfree ya. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Miss. Oi, Saya mau cerita, Miss. ojo nggak handfree, Mbak. Ojo di speaker. Oh iya, iya, Hmm. Miss. Ya, Miss, gini, Miss. Saya kan udah menikah. Sudah menikah, loh. Sudah menikah terus? Iya, sudah menikah, sudah punya anak dua, Miss, gitu. Dan terus, yang waktu waktu saya lahir, Miss, secara sesar, saya tuh kaget, Miss, kalau suami saya itu main slot, Miss. Sudah uang tabungan, uang apa itu, Miss. Sudah habis semua, Miss. Terus waktu saya operasi itu, Miss, suami saya tuh mampu main slot. Saya kaget frustasi, Miss. Sedangkan anak yang saya impikan anak perempuan gitu, Miss. Kenapa cobaannya berat sekali? Sedangkan orang tua saya tuh kaget nih sampai sekarang saya disuruh cerai nih sama orang tua saya, Miss. Tapi saya enggak, Miss. Lihat anak masih kecil-kecil dua gitu, Miss. Ah, Iya, terus sampai kerjaannya suami saya tuh anjlok gitu, mau 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 dipecat gitu sama kantornya gitu, Miss. terus? Iya, saya mau solusi untuk gimana, Miss, sedangkan saya itu malu sama orang tua saya gitu, Miss, supaya saya bisa nerima cobaan ini, Miss, gitu. Maksudnya gimana? Iya, ini dalam keluarga ini, Miss, suami saya itu kan main slot, main judi online itu, Miss. Ngeri, maksudnya apa Minta, hubungannya sama Miss Yuni nih? mau kasih minta sarannya gitu, Miss. Minta bantuan sarannya gitu. Saya nggak tahu curhat sama siapa gitu, Miss. Aduh, bingung saya kalau masalah rumah tangga ini. Saya sama orang tua disuruh cerai gitu, karena suami saya itu sudah banyak utang gitu, Miss. Kemana-mana sudah banyak utang karena yang main slot, main judi online, pinjol-pinjol apa kemana-mana gitu, Miss. Ha. Iya, kalau bertengkar sama suami itu saya selalu diusir, kan saya ikut ikut suami, Miss. Iya, nggak sama orang tua, tinggal sama ikut suami. Meskipun saya Suamimu sebenarnya orang mana itu? Suamimu orang mana itu? sama, cuman orang Madura, sama-sama orang Madura, Miss. Biasanya orang Madura itu Tapi nggak ada yang main judi. Itu kalau suamimu main judi. banyak, Miss. Iya, tahu orang Itu Madura banyak yang main judi. iya, itu kecanduan sama teman-temannya yang nggak punya suami itu, yang anak-anak muda itu, Miss. Oke. Terus kamu maunya Iya, sekarang bukan minta solusi sama saya, sama Mbak.
Terus pertanyaan saya, kamu maunya apa dulu? Kalau solusi itu kan tergantung dari kamu. Dari kamunya mau apa sekarang? Kamu sendiri itu maunya apa? Saya nggak tahu sama saya curhat sama siapa gitu, Miss. Sedangkan Iya, saya iya, kayak enggak apa-apa ada curhat sama aku. Tapi masalahnya kan gini, Mbak, bukan bukan masalah di solusinya. Kamu sendiri itu maunya apa dulu? Kamu itu maunya apa dulu? saya harus gimana, Miss? Wah, enggak, Saya kamu mau apa dulu? Sebelum harus bagaimana kan kamunya mau apa dulu? Kamu mau apa? Kamu mau bukan bertahan atau kamu mau pergi? ya, aku mau bertahan, Ya Miss. bertahan enggak apa-apa, ya tetap kamu harus berjuang cari uang agar dia main judi banyak. Kamu yang harus berjuang. Jadi kamu yang harus jadi tulang punggung, terus dia bagian pembuang uangnya. Tapi sudah berhenti, Miss, Nggak dengan ada, Pak. Orang main judi itu udah ada yang berhenti sebelum mati. eh, Nggak ada orang main gila judi itu mau berhenti kalau sebelum dia itu mati. Makanya kan solusinya kamu ingin bertahan. Kalau kamu ingin bertahan, cari uang. Kamu yang jadi tulang punggung dan jangan su nesu, Pasan. Jadi kamu yang harus banyak uangnya. Punya uang, kasihkan ke dia. Itu bagus. berarti benar kata orang tua ya, Miss. Nggak Sudah tahu orang tuamu ngomong apa. Intinya saya cuma pingin bilang kalau orang sudah main judi itu, kalau tidak mujur ngalor ngidul itu ndak ada berhentinya. Dijaga itu kan kamu begitu. mencintai suamimu kamu. Ya, pertahankan itu. Kamu harus jadi tulang punggung kamu. Nggak boleh minta tulang tolong pasan kamu itu. Iya Iya, kan? begitu. Saya bingung, Miss. Soalnya saya Nggak perlu bingung. Sekarang itu kamu maunya apa? Kamu mau bertahan? Nggak masalah. Kamu yang harus berjuang dan berkorban. Ya kamu yang harus cari uang. Lah kalau dia banyak utangnya, atau kamu yang bisa dijual sama suamimu. Suruh kenduan sama orang terus dia yang ambil uangnya. Kan tidak apa-apa kan kamu demi suami. Tidak apa-apa weh ya dikendu enggak, orang lain Miss. demi suami. Ya enggak juga, Loh, Miss. karena orang main judi itu tidak ada berhentinya, Pak. Orang main Oh, judi itu matanya udah gelap. Tidak ada rasa kasih sayang itu udah ada. Yang dia tahu adalah bagaimana caranya dapat uang. kenapa enggak di Indonesia ini, Miss, masih enggak ditutup itu Wah, judi nggak online? tahu aku, Mbak. Aduh, ini kejauhan. Kalau masalah di Indonesia, kenapa nggak ditutup judi online tuh? Miss Uni bukan pas siapa. Nanti malah kena saya ngomong masalah kayak gitu. Iya, Miss. Heeh, jadi kalau kamu ingin bertahan, nggak apa-apa. Saya tidak mendukung perceraian. Saya tidak suka orang bercerai. Tapi kalau sudah tidak bisa dipertahankan, ya ngapain jadi perempuan, bos? Jadi celaan-celaan orang terus uangnya diambil suami. Itu ada terjadi itu. Istrinya Iya, suruh Miss. berjuang, dijual, habis itu yang penting suami dapat uang. Udah mereka udah lihat, Pak. Oh, Banyak ada buktinya. iya, ya. Terima kasih ya, Miss. Sarannya, Miss. Iya, kalau Masukannya, terima mm, kasih. jadi kamu nggak perlu berpikir yang aneh-aneh. Kalau ingin berjuang, ya bertahan. Tapi ingat, kamu yang hancur nanti. Walaupun kamu Iya, berjuang, kamu Miss. tetap salah, pokoknya. Ada bener, Iya, Miss. Bener, Miss. ada bener paling buk tebuk gitu. Iya, bener, Miss. Tak kok gebukin deh ya. Atau teroet gebukin. Takut, Iya. takut, Miss. Kamu ingin punya anak, terus kamu disiksa sama suamimu sendiri, pada remah kan? Iya, saya ikut suami ini berdua, Miss. Itu. Makanya kan aku bilang, kalau kalau ingin bertahan ya silahkan, karena perceraian itu tidak bagus demi masa depan anak. Tapi jika kamu sendiri tidak dihargai, pas kamu buk tebuk, bukan soro uripmu nak, mada iya Jan. Anu tak, Iya, nggak Miss. pertama kali nikah, ini orang pertama. Ya, iya, Miss. Mano kan raja balik. Nggak tahu. Gak tahu. Mai bertahan aja, Hinjan. Torot lah. Hah? Iya, Miss. Iya, Miss. Makasih ya, Miss. Iya wes, gak apa-apa. Tapi jangan itu ya, jangan sampai kamu jadi korban ya. Iya, Miss. Mm-mm. Terima kasih, Miss. Pikir-pikir Sarannya, tibi Miss. ya. Iya, Miss. Solusinya beda tibi lah. Ya, Miss. Terima Ah, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soon.
Kenapa sih saya nanya saya itu siapa? Kamu tahu nggak saya siapa? Ya kayak gini nih. Curhatannya sudah nggak jelas lagi arahnya. Jadi kalau orang yang lihat potongan video-video saya, Yuni sombong banget, ngapain sih? Tanya emang semua orang kenal kamu? Ya emang, karena semua orang itu nggak kenal saya, makanya saya ngomong kayak gitu. Kenapa saya selalu nanya, kamu tahu nggak siapa saya? Ya karena kayak gini. Nggak jelas curhatannya itu. Ada yang dari Madura, ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali, ada yang dari Jambi, ada yang dari Palembang, ada yang dari Papua. Dan kadang itu mereka tidak tahu siapa saya. Makanya saya tuh nanya, kamu tahu dah siapa saya? Duh kakak, duh mis, ibu mis, aduh kakak mis. Mata misen saya itu. Makanya saya selalu nanya, kamu tahu dah siapa saya itu, Mbak? Intinya adalah, saya ingin tahu yang kamu telepon itu siapa. Dikiranya saya ini adalah pegawai pejabat, Chan. Kan dah lucu, Mbak, memberikan solusi nanti dikiranya pejabat pas dah jelas. Makanya saya selalu nanya, tahu dah saya itu siapa? Kak Miss, Mbak Miss, dah Miss season bahasan kapi. Ya, jangan salah paham. Kalau kalian cuman lihat ngas-nga potongan, doh, potongan-potongan dari media sosial, kalian akan gagal paham. Ya, jadi kalau kalian lihat live saya lihat tahu dari macam nah. Giliran saya ditanya, ndak ada yang paham. Kamu tahu telepon siapa, nak? Ndak tahu. Cakanca yang ngasih, Jan. Kan juga Idan tenan, Idan apa Edan, roh? Cak, Jan, Miss Yuni reng-cerengan meloloh. Siapa sih yang reng-cerengan? Kok dia sih yang roh? Troke kita. Makanya kalau saya berbicara itu jangan tong-potong, roh. Ada, roh. Aku terkenalnya di tok-tok, Jan. Potongan yang 1 menit itu. Kan astagfirullahaladzim, Basan. Halo, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Miss. Pagi, sayang. Miss, saya Oh, mau tanya. hmm, Kan saya ex Hongkong. ah, Terakhir di Hongkong itu 2015. ah, Dan ini kan mau ke Hongkong lagi rencananya, Miss. ah. Tapi saya itu tanyanya, takutnya gini loh, Miss. Kan saya 3 tahun di Hongkong itu belum pernah finish. Gitu. Lah kenapa nggak finish 3 tahun di Hongkong? Kan yang pertama itu 9 bulan, Miss, kerjanya. Itu Terus, saya ngebreak. kenapa ngebreak? Terus yang itu majikannya itu kan nggak pernah percaya gitu loh, Miss, selama itu sama saya. Dan saya itu dijaga sama bubunya terus. Tapi bubunya itu beda rumah gitu loh, Miss. Saya jaga 3 anak. Terus, Terus yang kedua itu majikannya yang cowok itu, Miss, sering lihat video-video kayak gitu-gitu loh, Miss. Saya tuh risih. terus, Terus saya kan takut, Miss, karena yang majikan ceweknya kan jarang di rumah. Terus saya itu ngebreak lagi terus. gitu. Terus yang ketiga, majikannya itu sudah tidak butuh pembantu karena mau pindah ke Cina. Ada Dan suratnya dia nggak? Ada suratnya nggak? Cina Thailand. Ada suratnya nggak kalau maji kamu mau ke Cina? Itu katanya nggak butuh pembantu lagi gitu loh, Miss, katanya dulu itu. Nggak mungkin kalau nggak butuh pembantu itu ada suratnya soalnya, Mbak. Ya artinya Iya. dia kamu dipecat loh intinya. Oh ya. Terus yang keempat itu saya 1 tahun, kerja 1 tahun itu disuruh pulang sama suami gitu, Miss. Lah ngopo wis ping papat gagal kok pingin di Hongkong meneh. Iya, pengen balik lagi ke sana, Miss, cari Loh modal. yo ojo pingin aja. Sekarang gini, pertama majikan tidak percaya sama kamu, wajar dong. Kamu pembantu kok diminta dipercaya. Kamu bukan ratu kok. Yang kedua, majikan delok film kentu-kentuan apa hubungannya sama kamu? Wong gede gak ngentu kamu. Bener nggak? Terus yang ketiga, karena dipecat.
Silakan ngomong. Ya itu majikannya itu yang cowok itu kayak ada arahnya ke situ gitu loh Miss, saya tuh takut. Arahnya ke situ kan bukan berarti sama kamu. Kamu aja yang GR mau ditompain maji kamu. Kan dia nggak nompain kamu. Ya ada bilang ke situ Miss, Ada bilang kan, kan kamu bisa bentak dia. Orang Hongkong itu paling takut sama peraturan. Jangan baperan. Pertama saya tuh udah nolak gitu loh Miss, udah kayak jangan kurang ajar sing sampai gitu. Ya kan itu bisa dilaporkan kalau memang memang benar adanya kayak gitu. Cuman saya itu ada loh Mbak majikan, penggaweannya itu lihat ini mbok-mbok yang ada di tempat saya. Itu majikannya selalu selalu sama ceweknya ayu itu mbaknya sampai dengar. Mbaknya di kamar sebelah risih, tapi ya gimana yang dek gak temek awakmu kan gak ada masalah toh. Kecuali kamu digerayai, dikangkangi kan beda. Lah dia punya kebutuhan khusus untuk ndelok kono anu mbok ben lho. Tapi kan takut gitu loh Miss, terus Kan beda Mbak sama orang Indonesia lihat kayak ngono langsung ngacem langsung dijerot. Orang sini kita takut sama peraturan di sini itu. Ya wes gak apa-apa. Tapi masalah yang ketiga. Ketiga kamu dipecat sama majikan tanpa ada alasan. Yang keempat kamu suruh pulang sama suamimu. Ya wis kira-kira wes ya elek lah Mbak gak wani nganu ngongkon awakmu rene. Wedine ngerti baiklis awakmu. ya Ngesakno ijene. nggak bisa ke sana lagi Miss. Nggak ngerti, tapi gak rono PT sing wani ngeroses awakmu. Nek negara lain aja lah. Iya iya Mm-mm. Jangan ke Hongkong ke negara lain aja. Paham ya? iya. Soalnya nek ndek sini nih di Hongkong itu kamu minta dipercaya sama majikan ya lucu iki wong pertama di Hongkong kok jadi dipercaya majikan. Wong yang kerja 12 tahun gak dipercaya ngono lho. Diikuti naik kemana-mana. Iya kan? Iya, Ada yang 20 tahun aja salah naruh udang aja dipecat kok. Apalagi kayak kamu. Ya, iya, iya. jangan kembali lagi kan sana ke Singapura atau ke Taiwan sana. Wedine engko malah kowe ruwet ndek kene mengko ya. Engko mau wis berangkat di Taiwan untuk 2 wulan bojomu nangis-nangis kowe kesuruh pulang ngebreak lagi. Iya kan? Iya kan? Miss ini berbicara tentang fakta loh ya. Bojomu engko pas untuk 2 wulan nangis kepecer-pecer manuke moncrot-moncrot kowe engko nangis seneh mulai. Iya kan? Enggak, Miss. Karo, nggak roh. Soalnya kan yang pertama kamu gak kuat. Mulai, wes dijrot. Berangkat lagi. Miss. Lah iya, mereka belum nikah. Saya, Apa meneh iki saiki wis nikah enak-enake. Duh, wis duwe anak rong. ya, Miss. Wos, malah enak wong wedok mari duwe anak iki enak-enake malah. Ya, kan ini mau rencananya mau ke sana, tapi kan tanya dulu gitu loh, Miss, sebelum proses gitu loh. Kalau menurut Miss Yuni jangan. Pindah ke negara lain aja. Ya. Mm-mm. Iku loh mbak sing komen 8 tahun di majikan aja masih baru dipercaya. Baru dipercaya. Lah menurutku sama ini ku di rumah aja jadi istri soleha. Duh. Salah meneh. Iya, Miss. Iya wes di Singapura ya kono di dinteni arek-arek lho. Oke. Oke, I love you. Bye bye. Sih. Apa? Kejam kata-kata saya. Menyakiti. Nih ben gak usul ngebrik kayak kalian itu. Ngebrak, ngebrik, ngebrak, ngebrik. Alah sembuh. Aku wis live iki pirang jam rek. Senengane aku live sampai sowi-sowi ngono ra enek sing ngiling nih. Halo, dilihat live saya iki lek gati pateni tak pateni dhewe. Henrymu Mbak, aja tele susu Mbak. Halo. Miss. Halo Henry, aja tele susu, Henry dicepot. Halo. Henry nih di susu dicepot terus. Aja di speaker, astagfirullahaladzim malah di speaker.
Waalaikumsalam. Cepot handphone nih. Ini aku nggak finish. Lagi suaranya jeng glebor no tak pateni engko ya. Sumpah. Sumpah. Iki lho klotok-klotok iki lho Jan. Enggak. Pakai baju kan? Tapi cek klotok-klotok loh, Dok. Tak matiin dulu lah gitu ya. Aku dari tadi nelpon ini. Iya, soalnya suaramu gak jelas, Nak. Ya wes, nah ngomong ini apa? Nah, jadi gini, kemarin saya, aku sekarang itu di Malaysia loh, Mi. Ya terus. Terus aku berangkat kemarin itu surat izin dari suami itu karena dia ninggalin kita semua dan saya nggak tahu dia di mana. Surat izin itu tak tulisin dari izin orang tua loh, Mi. Hmm. Terus? Dan terus setelah aku 6 bulan di sini, Terus? dia baru dia dia datang yang tiba-tiba mengancam pihak yayasan bahwasanya dia sebagai suami nggak tahu istrinya pergi ke luar negeri. Terus? Terus itu dia mengancam mengancam semua pihak dan pihak PT pun diancam oleh dia. Dia datang ke dinas ketenagakerjaan Terus? dan dia mengancam dia akan pulangkan saya bagaimanapun caranya saya akan pulangkan kamu. Saya akan buat kamu nggak bisa kerja lagi. Dia bilang kayak gitu nih. Terus pihak PT pun menanyakan gimana ini mau mau gimana gimana caranya nanganin dia gini gini. Saya sudah coba tangani dia 11 hari saya coba diamkan dia, maksudnya dinginkan dia, suasana dia dingin biar dia nggak mendesak pihak manapun untuk pulangkan saya. Terus? Dia tetap tapi dia tetap ngancem kita semuanya diancam dengan ancaman ya saya nggak tanda tangan istri saya pergi ke luar negeri dan pihak PT itu diancam akan dituntut ini. Satu hal, laki-laki saat tidak memberikan apapun berani mengancam itu lanangan telek. Gak usah takut loh. Kalau mau penjarain, penjarain saya loh. Tunggu saya loh. Karena dia tidak bisa memulangkan kamu. Gak bisa. Gak bisa. Dia nggak bisa mulangin kamu. Kerja yang tenang di situ. Ngomong sama yayasan, kamu yang harus bertanggung jawab atas semuanya. Titik. Aku kan bilang kayak gini. Terus kalau semua pihak mendesak aku, terus aku tuh mau minta perlindungan ke siapa? Nggak usah minta perlindungan pada siapapun. Kerja yang baik, cari uang, tunggu kamu sukses. Carikan surat. Selesai. Oke? Dia dengan yang dia sekarang pun masih WA dengan yang kata-kata foto dan lain Bagus loh. Dengan kata-kata kotor itu kamu simpen loh. Kamu buktikan loh. Bagus loh. Bagus. Semakin kasar dia, biarkan saja. Kamu rekam, kamu simpan. Dan itu jadikan alasan kenapa kamu tidak izin sama dia. Jadi ceritanya dia itu tanggal 27 Desember tahun 2024 dia pulangkan saya kepada keluarga dengan cara dia datang ke salah satu adik dari ibu saya. Dia bilang tolong jemput dia ini di rumah. Dan keluarga pun bertanya-tanya, kenapa, ada apa? Mereka datang rame-rame jemput saya nih. Terus saya tanya, ada apa? Kata saya, kalian Dok, rame-rame jemput dok, dia. dok, Terus saya, dok, to the point aja. Kamu sekarang hampir sukses dia nyari kamu. Kemarin-kemarin dia ngapain? Udah, biarkan. sudah hampir 1 tahun. Iya, kamu sekarang hampir sukses. Biarkan saja. Biarkan saja, itu laki-laki telek. Ngerti? Terus saya solusinya harus gimana? Nggak usah, nggak ada solusi. Diam di situ. Bilang sama PT-mu, saya yang bertanggung jawab. Tunggu saya pulang dulu. Karena nggak ada siapapun yang bisa memulanginkan kamu. Ngerti? Karena PT bilang aja, itu semua salah saya. Akuin aja, itu semua salah saya. Bilang aja sama PT, saya yang akan bertanggung jawab. PT malah bilang kayak gini, kemarin tuh WhatsApp masih ada. Keputusannya mau nggak mau ya kamu harus pulang Indo, dia bilang kayak gitu. Iya, itu cara suamimu ngancam PT, Mak. Ya bilang aja kamu nggak mau pulang. Biarin aja.
Yang penting kamu kerja baik sama majikan. Ngerti? Ngerti? Tapi dia nggak ada potensi pulangin apa ya? Nggak ada potensi, dia siapa? Ya PT kan. PT pun nggak bisa mulangin kamu kecuali majikanmu yang nggak mau kamu. Ngerti? Iya mas, mas aku pun aku loh sudah enak kerja di sini, aku nggak mau Makanya dengarkan saya ngomong. Yang penting majikanmu baik sama kamu. Nggak usah peduli yang lainnya. Oke? ada. Nggak ada siapapun yang bisa memulangkan TKW di luar negeri karena tuntutan dari suami yang telak ini mau. Ah, jangan dibales, jangan diapain, cuekin aja, blokir. Wes, itu laki-laki toksit itu. Gak usah, kamu dilaporkan kemanapun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Sebagai bukti dia pernah mulangin kamu, satu. Kedua, dia menghina kamu. Bagaimana kamu rumah tangga dengan laki-laki yang selalu menghina perempuan. Sementara perempuan mencari uang sendiri. Ngerti? Iya, Semangat. Wes, nonton konten Miss Yuni. Ya, kasih mis, love you. kasih mis. Yuk, Waalaikumsalam. Matiin, Dok. Woi, oi, matiin, woi. Markona, woi. Oi, dipatiin. Sampai di sini paham kan? Laki-laki, laki-laki, laki-laki. Sebelum sukses di gua perempuannya. Setelah hampir sukses dicari, dituntut laki-laki. Aduh, laki-laki, laki-laki. Paham banget kan? Giliran sukses dimindi-mindi, dideketin, dihina-hina. Perempuan, lho iki ternyata halo, 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 halo. Halo, halo. Lah kok nempel ndek kene to rek tiba rek. Halo, 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 halo iki kenane mikir ndek kene ternyata. Allah dihina-hina kemarin-kemarin, sekarang dicari. Hmm, nggak malu ya? Nggak malu gitu ya? Sebagai laki-laki modal kontol aja. Terus mari habis itu lapor sana, lapor sini. Waktu kemarin-kemarin kemana aja? Waktu nggak ngasih makan sama perempuan kemana aja? Sekarang lapor sana, lapor sini ya Pak ya? Nggak malu gitu ya Pak ya? Urat malunya udah pedot ya Pak ya? Eh? Kemana aja kemarin? Iya kan? Udah nggak ada rasa malunya gitu ya? Eh, ganti katok elele. Ganti dasarku piye? Saya tuh lihat mukanya Miss Yuni itu judes banget loh. Omongannya ketus banget loh. Tapi kenapa saya ketawa? Kue sing edan. Kue sing edan. Wis seru wong rai-rai ketus kaya ngene, rai-rai merongos kaya ngene. Kowe ya jek nonton ae sing lara ki awakmu. Mau pikir aku gendeng? Aku iki lebih gendeng karo awakmu rek. Saking MPD aku yo. MPD apa meneh? Apa MPD? Lah iya wong aku lho lagi ngamuk digoyu-goyu. Kan yo gak lucu. Slebel jerene. Apa gak jangkrik bingung mis gak ada uang. Oh iya. 9K. Lah iya yang dilihat juga apa? Hah? Malah ngamukku yang ditunggu. Lah iya loh, aku kadang-kadang iki lemah lembut gitu biar arek diwelolone luwe to, Mis. Bahasa Indonesia, Mis. Oh, maaf. Halo? Halo, Iya. mis, Nggak dengar suaranya, Mbak. halo mis, Suaranya jauh banget, sayang. Kalau nggak saya matikan ya. halo halo, Suaranya jauh soalnya, sayang. halo, ya, Kamu, ya mis, oke. Kenapa, sayang? kalau aku ada keluhan, Ada keluhan? Keluhan apa, nak? kalau aku udah 1 bulan, jadi kalau sore, Hah? terus, Sudah apa? ya,
baru 1 bulan di Hong Kong. Baru 1 bulan di Hong Kong. Ya, terus terus kayak itu Nggak setiap dengar hari aku aku suaramu ngajak itu. Di pulang mana kamu itu? di dapur. Ngerti, maksudnya suaramu jauh itu pakai handfree atau pakai apa kamu itu? Jadi saya jadi saya tuh nggak dikasih HP loh, Miss. Ini tuh ngambil dari tempat majikan saya. Heeh, terus? Saya minggu agent itu ada saja aturannya. Saya tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh mengasih saya libur atau apa. Saya tidak apa-apa kalau semester saya tidak dikasih libur. Terus? Ya, terus saya dipekerjakan di rumah agent selama 1 minggu, Miss, di rumah agent. Saya Ah, pun ngepel seperti pembantu saja di rumah agent. Saya tidak terus? apa-apa, tidak masalah. Terus sekarang dia membuat peraturan mengakui eh, handphone cuma setengah jam atau nggak apa-apa, tapi jangan terlalu dikekang-kekang banget. Aku juga butuh untuk ngabarin orang tua di rumah. Terus? Iya kalau bisa. Iya, majikan saya selalu bilang, udah kamu pulang ke Indonesia aja, pulang ke Indonesia saja. Aku diam saja tadinya, cuman lama-lama dia tuh marah-marah terus, Miss. Setiap hari aku dimarahin sama dia. Aku nggak kuat untuk agentnya, kalau untuk majikannya aku kuat-kuat aja nih. Terus? Bisa nggak, Miss, ganti agent? Ya nggak bisa, no. Oh, kamu masih 1 bulan kok mau ganti agent gimana? Majikan nggak ada masalah, ya udah loh. Ngapain kamu mikirin agent? Hah? Majikan saya itu terlalu mengikuti agent loh, Miss. Maksudnya gimana? Ya jelas dong. Kayak kayak agent, uh, maksudnya begini loh, Miss. Misal kalau aku membuat kesalahan, aku dimarahin, nggak apa-apa, Miss. Ini aku kerja dengan baik, Miss, sesuai dengan yang dia suruh. Kayak majikanku suruh A, tapi agent nanti bilang ke majikanku jangan kayak gitu, suruh B aja gitu loh, Miss. Ya biarin aja. Yang penting kerjamu bagus. Selesai kan? Masalahnya di mana? Ya majikan itu selalu bilang, udah kamu pulang ke Indonesia aja, pulang ke Indonesia aja. Aku diam aja. Terus sekarang kamu semisal kalau itu nggak kuat, kalau agentmu pulang aja ke Indonesia, itu diperketat suami. Aku sebenarnya betah sama kamu, tapi aku nggak itu sama aturan agent ini. Agent selalu Ya karena agent disuruh majikanmu. Karena agent disuruh majikanmu. Nggak ada agent itu selalu telepon anak kalau nggak ada komplainan dari majikan. Saya pernah jadi staff agent. Emangnya saya suka telepon-telepon mbak-mbak. Itu karena disuruh mama majikanmu. Majikanmu di depanmu baik. Karena dia faisi dong lekong ya. Karena males sama kamu ngomong. Karena kamu baru 1 bulan. Lah kamu baru 1 bulan aja udah nuntut ini itu, Dok. Baru 1 bulan loh. Baru 1 bulan loh sayang kamu itu. Lah kalau kamu 2 tahun di sini ya, siapa aja yang kamu tuntut nanti? Yang penting majikan ngasih kamu gaji, nggak mukul kamu, ngasih kamu makan sesuai dengan peraturan, selesai kan? Apa harapanmu? Ini kalau korban anu ya, profilnya Mbak-Mbak ya? Kamu itu korban profilnya Mbak-Mbak ini. Kerja kayak gitu sayang. Kerja dimanapun kayak gitu sayang. Apalagi masih baru, nggak ada pengalaman. Apa ekspektasimu? Ini Hongkong sayang. sedangkan aku kayak belum bahasa, aku belum bisa. Lah sudah tahu bahasa belum bisa gitu loh, kok ngekelan pingin nyekel HP, pingin teleponan sama keluarga. Kalau pingin teleponan sama keluarga pulang aja. Bener majikan kamu ngomong. Pulang aja. Pingin 24 jam ngomong sama ibumu boleh. Lah waktu kerja ya jangan no. Aku nggak pernah minta kayak gitu, kataku. Aku selesai, kamu kan peraturan pertama gini, aku udah selesai semua. Jam 8 itu aku dikasih handphone dia, aku nggak apa-apa, kataku. Cuma dikasih setengah jam, nggak apa-apa. Terus masalahnya di mana?
Kamu bilang kan nggak apa-apa dikasih waktu setengah jam. Terus masalahnya di mana? Agent itu selalu Karena agent disuruh majikan, Mbak. Paham nggak sih? Agent itu disuruh majikan. Agent itu tidak tiba-tiba telepon kamu, Cinta. Agent itu nggak dimatiin. Ya udah dimatiin. Berarti kan tahu. Korbanmu, Ira. Korbanmu. Korban dari kalian semua. Profil-profil kalian ini yang menyai korban-korban ini kamu. Gara-gara kamu itu. Itu arek sing rene jam 11 itu apa ora kuwi? Situ ya, tak pateni dikit lek ngono. Iki korbanmu iki rek. Arek-arek ngene iki kena korbanmu iki. Gara-gara profilmu sono dolanan HP awakmu kabeh iku mau memangsang korban, memangsang korban. Mengorbankan mangsae. Apa kuwi pokok korban-korbanan ngono. Hah? Dulu zaman biyen seminggu sepisan nyekel HP ini malan. Iya pernah? Korbanmu kelakuanmu iki rek. Kalian tahu nggak? Peralatan saya itu ngonten itu sampai HP tak tak kipasi, kamera tak kipasi. Aku ngoceh mbek awakmu meh 2 jam. Ngono ki awakmu ki mau meneng ae. Diingat sapa nani Pak Tony ngoceh-ngoceh sampai 2 jam setengah. Kelakuanmu kabeh rek. Bejat arek-arek gitu rek. Wes nganu wis siang gitu istirahat, istirahat, bis istirahat. Ora. Iya ono sing telepon meneng kok dikek. Aku tak istirahat dikek aku janjian mbek wong. Aku ate ngetern dhuwit lali. Aku kok kayak dosa aku iki mengingkari janji-janji manisku. Kalau kamu datang ke tempat saya, anak-anak kalau libur tempat saya, ini kamera, kono kamera, kono kamera, kono kamera. Demi apa? Demi cuan. Oh, rasa GR weh. Mau pikir demi awakmu. Ya ora, demi cuan. Ngerti ya? Dong apa ora tak dijak ngomong bocah-bocah iki? Melu mis. Oh, iki ndek kono kamera, iki laptop, desktop, iPad, iPhone, Samsung, DJI, Sony, Rondo, DJI. Demi apa? Demi awakmu kabeh kuwi mau jangan off sehari live aja. Modar jangan gue rek. Dong mis dong. Wes rasa telepon dikek, engko dikek. Aku ngantuk arek. Mambungnya aku lembur mbek Pak Tony. Pengin nih arek iki pengin iki. Arek-arek pengin iki. Ya, jan pengin tenan iki. Ya, mungkin itu aja ya teman-teman ya.